Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Harum, SPD MPD, dosen tetap jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi, Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, dengan nomor NIDN 0003 059101, dengan nomor NUPTK 0835796701300372. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti-Saintek. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah asesmen dalam bimbingan dan konseling dengan bobot SKS sebanyak 4. Dan merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 5 dan mata kuliah ini ada pada semester ganjil. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah inti keilmuan yang bertujuan untuk mahasiswa memiliki kompetensi akademik teoretik berkenaan dengan konsep-konsep dasar asesmen psikologis, asesmen teknik tes, dan non-tes dalam bimbingan dan konseling, sehingga mahasiswa mampu memahami dan menggunakan instrumen sebagai dasar pengembangan program BK di sekolah. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka, dan pembelajaran dilaksanakan sebanyak 16 minggu dan dirancang dalam mendukung pencapaian lulusan program studi bimbingan dan konseling. Seluruh materi perkuliahan bisa diakses pada LMS System and Application Management Open Konelek Universitas Negeri Makassar yang disingkat LMS SAMOKE UNM. Pada LMS SAMOKE UNM, mahasiswa bisa mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS, dan mahasiswa juga bisa mengumpulkan tugas-tugas baik sifatnya individu maupun kelompok. Metode pembelajaran menggunakan case method atau team-based project dalam bentuk diskusi dan presentasi dalam analisis terhadap kasus tertentu. Untuk mendukung pencapaian prodi bimbingan dan konseling, terdapat domain capaian pembelajaran pada mata kuliah asesmen dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis asesmen teknik tes dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis asesmen teknik non-tes dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan jenis-jenis asesmen teknik tes dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa mampu menganalisis perbedaan jenis-jenis asesmen teknik non-tes dalam bimbingan dan konseling. Pada mata kuliah asesmen dalam bimbingan dan konseling, terdapat sub CPMK yang menjadi materi dalam mata kuliah ini. Yang pertama, sub CPMK yang pertama, mahasiswa menjelaskan tentang hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling yang terdiri dari pengertian, fungsi dan manfaat dan kode etik asesmen dalam bimbingan dan konseling. Sub CPMK kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis asesmen teknik tes dalam bimbingan dan konseling. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menguraikan perbedaan pengukuran tes intelijensi dan bakat. Kemudian sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menguraikan perbedaan pengukuran minat, sikap, dan kepribadian. Kemudian sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan jenis asesmen teknik non-tes dalam bimbingan dan konseling. Sub CPMK ke-6, mahasiswa mampu menguraikan perbedaan angket dan skala psikologis. Kemudian sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu menguraikan konsep wawancara dalam bimbingan dan konseling. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu menguraikan konsep observasi dalam bimbingan dan konseling. Sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu menguraikan konsep sosiometri dalam bimbingan dan konseling. Kemudian sub CPMK 10, mahasiswa mampu menguraikan perbedaan biografi dan autobiografi dalam bimbingan dan konseling.
Sub CPMK ke-11, mahasiswa mampu menguraikan konsep inventory dalam bimbingan dan konseling. Sub CPMK yang ke-12, mahasiswa mampu menguraikan perbedaan antara daftar cek masalah AKPD dalam bimbingan dan konseling. Kemudian sub CPMK yang ke-13, mahasiswa mampu menguraikan perbedaan alat ungkap masalah umum dan alat ungkap masalah PTSDL dalam bimbingan dan konseling. Kemudian sub CPMK ke-14, mahasiswa mampu menguraikan perbedaan inventory, tugas perkembangan atau ITP dan dokumentasi dalam bimbingan dan konseling. Pada mata kuliah asesmen dalam bimbingan dan konseling, terdapat indikator penilaian sebagai hasil belajar pada mata kuliah ini, yakni yang pertama, aktivitas partisipatif sebanyak 50%. Yang kedua adalah hasil proyek sebanyak 10%. Selanjutnya, aspek kognitif atau pengetahuan terdiri atas tugas yaitu 5%, kemudian kuis 5%. Selanjutnya aspek ujian tengah semester yaitu 10% dan ujian akhir semester 20%. Pada mata kuliah ini pula terdapat rubrik penilaian menjadi dasar penilaian atau pemberian nilai, yaitu untuk mendapat nilai A, mahasiswa harus mendapat skor 91 sampai 100. Kemudian untuk dapat amin, mahasiswa harus mendapat nilai 86 sampai 90. Kemudian untuk dapat B+, mahasiswa harus mendapat skor 81 sampai 85. Kemudian untuk mendapat nilai B, mahasiswa harus mencapai skor 76 sampai 80. Kemudian untuk dapat B-, mahasiswa harus mampu mendapat skor 71 sampai 75. Kemudian untuk mendapat nilai C+, mahasiswa harus mampu mencapai skor 66 sampai 70. Dapat C, mahasiswa harus mampu mencapai skor 61 sampai 65. Untuk nilai C-min ini dinyatakan sebagai ketidaklulusan mahasiswa. Mahasiswa berada di skor 56 sampai 60. Kemudian dapat D, mahasiswa mendapat skor 41 sampai 55. Dan mendapat nilai E, mahasiswa mendapat skor di bawah 41. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran pada mata kuliah asesmen dalam bimbingan dan konseling sebagai proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Silahkan menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Oke, ada yang begadang? Nggak ada? Kayaknya ini muka-mukanya muka ceria ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali di mata kuliah asesmen dalam bimbingan dan konseling. Dan sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Izin Bapak berdiri ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, silahkan isi dulu daftar hadir di LMS sama oke, silahkan. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita kembali lagi di mata kuliah teori asesmen dalam bimbingan dan konseling. Jadi, minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana pentingnya asesmen dalam bimbingan dan konseling. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik materi itu terkait dengan hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling. Oke, Bapak mau bertanya, ada yang pernah mendengar kata asesmen? Silakan. Oke, Herli silakan. Proses pengumpulan data dan analisis data. Oke, beri aplaus dulu untuk Herli. Proses, apalagi tadi proses mengumpulkan data. Ya. Yeah. Oke, ada yang pernah mendengar di situasi apa biasanya mendengar kata asesmen? Silakan. Siapa? Ya, Herli lagi silakan. Analisis kebutuhan, Pak. Oh, oke, ketika analisis kebutuhan, beri aplaus kembali. Oke, jadi berbicara mengenai asesmen dalam bimbingan konseling ini menjadi salah satu topik yang guru BK harus bisa pahami, ya. Jadi kalau berbicara mengenai asesmen ini hal yang sangat urgen untuk guru BK ketahui, ya, karena dalam proses asesmen ini ada proses peningkatan, ya, kompetensi guru BK dalam hal apa? Dalam hal melakukan proses pengumpulan data. Oke, dalam mata kuliah ini atau dalam pertemuan ini kita akan mencapai pembelajaran di mana setiap mahasiswa harus mampu memahami
hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling. Di mana kalau berbicara mengenai hakikat asesmen dalam bimbingan konseling, berbicara mengenai pengertian, fungsinya, tujuannya, kedudukannya, sampai dengan outputnya, kemana ini asesmen dalam bimbingan dan konseling. Oke. Pertemuan ini akan membahas mengenai beberapa hal, mulai dari kedudukan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Kalau berbicara mengenai kedudukan, ini berbicara mengenai apa? Kedudukan. Tempat, posisi. Ya, karena kalau berbicara mengenai asesmen, ini hampir semua keilmuan mempelajarinya. Jadi bukan hanya BK, makanya namanya asesmen dalam bimbingan dan konseling, karena prodi lain pun juga mempelajari. Jadi kita membahas kedudukan. Yang kedua, kita membahas mengenai berbagai asesmen dalam bimbingan dan konseling. Ini berkaitan dengan jenis-jenis asesmen yang digunakan. Kemudian, berkaitan dengan pemanfaatan hasil asesmen. Yang keempat, bagaimana etika penggunaan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang kelima, prinsip-prinsipnya. Kemudian yang keenam, fungsi dan asesmen. Dan terakhir sebagai kode etik penggunaan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita lanjut, ya, saya punya kuis benar salah ya. Silahkan nanti dipilih saja pernyataan. Apakah pernyataan itu benar atau salah terkait dengan materi hari ini? Ya, silahkan. Ya, saya kirim ya tadi ke Herli, ke tingkat. Tolong dibagikan ya ke temannya lain atau di grup kelas ya. Ya, oke. Nah, kita akan cek di antara 20-30 orang di ruangan ini, berapa orang yang paham materi sebelum penjelasan diberikan oleh dosen. Jadi sudah diisi ya? Oke. Nah, berdasarkan dari apa yang telah diisi, ternyata 50% paham dan 50% belum memahami. Itu tidak apa-apa ya? Karena ini adalah istilahnya pretest, kita mau mencari tahu sejauh mana pemahaman awal mahasiswa untuk memulai mata kuliah pada topik hari ini. Jadi ternyata ada sebagian besar di antara kalian belum memahami, dan itu tidak apa-apa. Karena nanti pada akhirnya harapannya adalah di akhir pertemuan semua ini paham mengenai materi hari ini. Oke, nah berbicara mengenai asesmen, ada 3 kata yang biasanya seringkali kita tidak bisa membedakan antara 3 kata tersebut. Di mana itu ada asesmen, ada pengukuran, atau evaluasi. Nah, kalau berbicara mengenai asesmen, yang paling penting adalah bagaimana proses mengumpulkan informasi melalui bukti yang dilakukan melalui proses pengukuran. Itu artinya dalam asesmen ada proses pengukuran. Kemudian menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti hasil pengukuran. Sedangkan kalau berbicara mengenai pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Kemudian kalau evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil asesmen. Jadi ketiga kata ini saling berkaitan. Jadi dalam proses asesmen ada pengukuran. Dalam hasil asesmen itu, dalam proses evaluasi itu membutuhkan hasil-hasil asesmen. Sehingga ini menjadi satu kesatuan ya, yang memang harus ada dalam proses asesmen. Jadi dapat disimpulkan kalau berbicara mengenai asesmen ini ya. Proses mengumpulkan. Nah, pertanyaannya, data apa yang dikumpulkan seorang guru BK dalam proses asesmen? Ada yang tahu? Kalau kalian, kan ini sudah semester 5 ya. Kemarin semester 1 sampai semester 4, kalau disuruh observasi oleh dosen di mata kuliah tertentu, apa sih yang kalian observasi? Apakah apa yang kalian kumpulkan di sekolah? Silakan. Ya, silakan Anggun. Jadi yang dikumpulkan itu terkait dari gambaran kondisi dari peserta didik. Oke, beri aplaus dulu. Jadi gambaran terkait dengan kondisi peserta didik. Oke, itu betul sekali ya. Gambaran kondisi peserta didik. Ini umum sekali. Ada yang bisa spesifikkan aspek apa yang diungkap atau yang dikumpulkan guru BK di sekolah? Ya, silakan. Nur. Ya. Mungkin beberapa di antaranya itu karakter siswa sendiri. Oke, betul. Beri aplaus dulu. Ya, karakter. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan dasar. Jadi guru BK di sekolah itu banyak hal yang dikumpulkan dalam proses asesmen. Salah satunya adalah kemampuan dasar. Ya,
Kemampuan dasar itu apa? Terkait dengan perilaku, sikapnya, apalagi minatnya, bakatnya, kepribadiannya. Jadi kalau unsur-unsur ini ada semua, itulah proses yang guru BK secara ideal harus lakukan di sekolah. Lanjut keterpaduan. Keterpaduan maksudnya di sini adalah satu teknik, instrumen teknik tes itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus dipadukan. Maka realistis, ya. Realistis ini maksudnya adalah data yang kita kumpulkan itu tidak ada indikator-indikator yang jelas. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur kedisiplinan siswa, itu tidak serta-merta. Oh iya, kalau kedisiplinan siswa, kalau sudah datang tepat waktu, oke sudah. Tapi apa lagi? Sehingga apa? Ada namanya teori. Kemudian pedagogik. Tentunya ini menjadi mendidik ya. Jadi proses asesmen itu adalah proses yang sistematis, proses ilmiah, dan proses banyak kita mendapat peningkatan kemampuan. Jadi mindset untuk bisa curiga terkait sesuatu itu muncul. Ya, jadi kenapa sih orang? Jadi kalau muncul kenapa itu? Kenapa bisa begitu? Mengapa seperti itu? Berarti unsur istilah daya pikir untuk bisa selalu mencari jawaban itu muncul kalau orang mindset peneliti seperti itu. Nah, dalam asesmen seperti itu, kalau Anda jadi guru BK di sekolah, coba perhatikan siswa-siswa seperti apa. Ya, kan begini, banyak siswa yang akan cari muka dengan Anda, banyak siswa yang akan akan berusaha untuk menjauh atau mendekat dengan kita. Ya, nanti kan kalian akan asistensi mengajar ya. Ya, akan ke sekolah, akan ketahuan seperti apa nanti model-model siswa, apalagi sekolah-sekolah yang betul-betul ya punya siswa. Misalnya di SMA 1 itu punya karakter tertentu. SMA 5, ya, pengalaman-pengalaman itulah yang senior-senior dibagikan kemarin, ya. Kemudian keterlibatan peserta didik tentunya ini ya. Prinsipnya berarti dalam proses asesmen, karena setting sekolah, siswa pasti terlibat karena objeknya adalah siswa. Tester yang terlatih. Ya, tester yang terlatih maksudnya adalah nanti adik-adik ketika nanti mata kuliah, kan ini teori, praktek nanti akan Anda bertindak sebagai tester. Tester itu adalah orang yang memberikan testing psikologi. Ya, testi itu adalah orang yang diberikan. Jadi tapi nanti itu di mata kuliah praktikum. Nah, bertanggung jawab, kemudian teknik asesmen yang bervariasi dan tidak lanjut. Jadi semua ini prinsip-prinsip asesmen dan ini harus dipenuhi. Ya, karena kalau ada yang tidak terpenuhi ini bisa diragukan bagaimana pelaksanaan asesmennya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Silahkan. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Silahkan. Oke, silahkan Rangga. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya. mengenai semua layanan bimbingan konseling harus diawali dengan asesmen. Ya. Nah, tapi apa akibatnya jika asesmen dilewati, Pak? Iya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi apa akibatnya ketika asesmen dilewati? Tentunya akibatnya adalah kita tidak bisa mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Nah, kalau kebutuhan peserta didik tidak terpenuhi ataupun tidak ketahui, apa yang kita lakukan tidak ada efek yang secara positif. Oke, saya lanjut ya. Nah, etika penggunaan asesmen dalam BK. Tentunya ini menegakkan kerahasiaan data. Jadi nanti kalau guru BK, apalagi yang sifatnya asesmen, yang sifatnya tes ya, kita menggunakan tes psikologi. Jadi itu sangat perlu dijaga rahasianya. Sama juga dengan ketika Anda di sekolah nanti menjadi guru BK atau melakukan asistensi mengajar. Ketika ada data-data yang sangat sensitif, ya itu kita harus jaga kerahasiaannya karena memang di BK ada namanya asas kerahasiaan seperti itu ya. Coba saya kasih kasus. Ketika ada seseorang datang ke kalian curhat, Pak, Bu, hamil Kak. Sebagai guru BK, apakah Anda mau melapor atau menyampaikan atau seperti apa? Kaitkan dengan asas kerahasiaan. Silakan Rawa. Ya. Ya, bagaimana dengan asas kerahasiaan? Kan kerahasiaan berarti apapun itu tidak boleh disampaikan toh? Ya. Oke, beraplus dulu ya. Jadi harus disampaikan. Jadi poin pentingnya di sini adalah masalahnya. Karena masalah ini terkait dengan
Kalau sampai 9 bulan pasti akan ketahuan. Nah, guru BK harus cerdas dalam melihat masalah. Kalau masalahnya tersebut itu sangat perlu insidental itu disampaikan, harus disampaikan. Walaupun itu tidak melanggar asas kerahasiaan, kecuali kalau sesuatu yang tidak ada istilah masa waktunya. Kalau hamil kan ada seperti itu. Lanjut. Jadi keefektifannya, jadi dalam asesmen itu perlu kalian pahami. Ada namanya asesmen teknik tes, ada yang asesmen teknik non tes. Asesmen teknik tes itu lebih kepada penggunaan tes psikologi, psikotes, ya. Nah, sekarang saya akan bagi kelompok ya. Ini saja 1, 2, 3. Oke, ini 1 ya. Ini ke belakang ya. Ini. Oke, silahkan ya. Silahkan mungkin saling berhadapan. Gabung saja, gabung. Jadi 3 kelompok saja. Silahkan gabung. Nah, coba dipelajari, dipahami dulu kasus tersebut dan tolong dijawab pertanyaan itu, ya. Semua kelompok sudah mendiskusikan. Saya akan mulai dari kelompok 1. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan berdiri. Terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatan yang tadi diberikan. Jadi berdasarkan diskusi dari kelompok kami terkait dengan kasus pertama tadi, bahwasanya prinsip hakikat asesmen yang dilanggar dalam kasus ini adalah asas kerahasiaan. Nah, terus bagaimana caranya untuk menjaga kerahasiaan hasil asesmen sesuai dengan etika BK adalah dengan cara menjaga hasil tersebut atau tadi seperti Bapak bilang dibakar kalau perlu. Nah, terus apa saran untuk konselor agar lebih berhati-hati dalam menyajikan hasil asesmen adalah dengan menyimpan sebagai arsip dan juga sebagai bahan landasan untuk merancang program kerja selanjutnya. Oke, beri aplaus dulu kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 3 dulu. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Kalau dari kelompok 3 sendiri Pak, terkait kasus di sini itu di mana seorang konselor itu melakukan asesmen awal terhadap siswa bernama Rani yang sering terlambat masuk kelas. Namun dalam wawancara tersebut konselor ini malah menyimpulkan bahwa Rani itu tidak dapat disiplin, tidak baik kedisiplinannya. Namun konselor ini menyarankan Rani untuk mengikuti bimbingan disiplin. Padahal sebenarnya Rani ini sebenarnya sering terlambat karena harus mengantar adiknya ke sekolah. Nah, langkah asesmen yang menurut kami baiknya untuk dilakukan itu secara untuk memahami Rani secara komprehensif itu sebenarnya lebih baik kita melakukan wawancara terhadap keluarganya gitu untuk mengetahui sebenarnya Rani ini bagaimana langkah yang bisa diambil untuk Rani untuk supaya kehadirannya di sekolah bisa lebih baik. Oke, beri aplaus dulu kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi terkait dengan kasus yang kedua yakni di sebuah SMP, konselor itu membagikan angket minat kepada semua siswa kelas 11 untuk membantu menentukan jurusan di SMA. Namun hasil angket tersebut digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk memberikan saran jurusan tanpa mempertimbangkan hasil prestasi akademik, nilai rapor, dan juga hasil wawancara atau kondisi keluarga siswa. Nah, akibatnya banyak siswa merasa saran jurusan dari konselor itu kurang sesuai dengan harapan mereka. Nah, pertanyaannya itu apakah asesmen yang dilakukan konselor sudah memenuhi hakikat asesmen dalam BK? Jawabannya itu belum, karena kalau kita melihat pada prinsip dari asesmen dalam BK, kita ada namanya keterpaduan. Jadi tidak bisa menjadikan satu tes itu untuk sebagai satu-satunya dasar dalam mengembangkan program layanan. Yang kedua, bagaimana seharusnya asesmen dilakukan agar hasilnya lebih komprehensif dan relevan. Yaitu tadi kita harus memadukan berbagai jenis tes yang sudah dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu. Yang ketiga, alat atau teknik asesmen apa saja yang dapat melengkapi angket minat tersebut. Kita bisa menggunakan memadukan tadi kayak angket dan teknik wawancara, observasi langsung kepada siswa. Jadi gitu Pak. Oke, beri aplaus dulu kelompok 2. Oke, jadi tadi kasus ini ada 3 dan alhamdulillah luar biasa sudah
setiap kelompok itu sudah berusaha menjawab. Jadi kasus ini adalah contoh saja ya. Suatu saat nanti bisa jadi di antara kalian akan berada di kondisi tersebut ya. Seperti itu. Dari tadi kasus 1 terkait dengan bagaimana seorang konselor melanggar dari asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana pengumpulan data itu dilakukan tidak hanya dari satu orang, tapi sebaiknya kita bisa mengumpulkan data lebih dari satu orang. Ya, tapi yang perlu kita pikirkan orang tersebut bisa memperkaya data kita seperti itu ya. Kemudian terakhir terkait dengan bagaimana memadukan data ya melalui instrumen-instrumen yang digunakan. Jadi hal-hal tersebut ya yang perlu kita menjadi garis garis yang perlu kita perhatikan ketika nanti menjadi guru BK, terutama dalam proses asesmen ya. Nah, dari materi hari ini ada yang berani menyimpulkan terkait dengan materi hari ini? Silahkan. Mungkin apa yang diperoleh dari materi hari ini? Silahkan. Mungkin Rizal, silahkan Rizal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dimana tadi Bapak sudah menjelaskan tujuan dari asesmen, yang dimana yang dapat saya simpulkan adalah asesmen adalah salah satu langkah awal bagi guru BK untuk asesmen dalam BK adalah langkah awal, salah satu langkah awal untuk guru BK membuat program kerja. Karena sebelum guru BK membuat program kerja, guru BK ini harus mengetahui terlebih dahulu tentang kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam sekolah tersebut untuk melakukan program kerjanya. Siswa membutuhkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa yang di sekolah tersebut terhadap dari hasil asesmen yang telah dilakukan. Oke, beri aplaus dulu. Oke, jadi itu ya, jadi itu menjadi gambaran umum. Jadi secara kesimpulan yang Bapak bisa sampaikan bahwa materi hari ini terkait dengan hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling itu dilihat dari pengertian. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana asesmen adalah proses mengumpulkan data sampai menginterpretasi data. Yang dikumpulkan adalah aspek-aspek terkait dengan diri pribadi dan lingkungan, mulai dari kemampuan dasar, intelijensi, bakat, sikap maupun kepribadian. Dan hasil asesmen itu dijadikan sebagai dasar dalam menyusun program BK. Perlu kalian pahami, guru BK tidak bisa melakukan apapun kalau tidak melakukan asesmen. Itu secara ideal. Makanya diharapkan ketika Anda jadi guru BK nanti harus melakukan proses asesmen. Untuk mengukur capaian pembelajaran hari ini apa sudah tercapai, silahkan kembali klik Mentimeter tadi. Apakah yang merasa tadi salah, ya mungkin sudah bisa benar. Silahkan diklik kembali. Ya, oke, ya. Kita lihat ya, coba bisa ditampilkan hasilnya. Nah, ternyata setelah kita lihat ya hampir 90% teman-teman sudah sesuai ya, sudah menjawab benar ya dari pernyataan-pernyataan yang telah ditentukan. Boleh aplaus dulu. Ya. Itu artinya ya Bapak bisa pahami bahwa capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan hari ini bisa tercapai ya, sudah tercapai. Ya, oke. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Nah, minggu depan ya kita akan bahas kembali materi terkait dengan asesmen teknik tes. Ya, nanti prosesnya sama, kita akan proses diskusi, kemudian kita membedah juga kasus-kasus terkait dengan situasi-situasi yang mungkin bisa terjadi pada saat menjadi guru BK. Demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf ketika ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.